Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi SAW, ketika mendapatkan pemberian cukup besar, bukan kecil, bukan sedikit, tapi besar dan banyak. Saat itu beliau sedang berpuasa dan belum ada makanan yang ia miliki untuk berbuka. Kalau kita puasa kan sudah siap ya. Pagi paling telat agak siang kita sudah siap apa yang kita santap di waktu berbuka. Bahkan ada perencanaan nanti beli es ini atau beli es itu, minum ini dan minum itu. Ada duit yang dia bisa gunakan untuk membeli. Tapi Sayyidatina Aisyah saat itu gak punya uang untuk beli makanan berbukanya. Mendapatkan pemberian yang sangat besar, tidak sedikit pun ada di benak pikirannya nanti buka bisa menyantap makanan yang lezat, yang nikmat, minuman yang enak. Gak ada. Yang diingat ketika mendapatkan pemberian fuqara wal masakin. Yang diingat anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah. Sehingga pemberian itu tidak sempat disimpan atau ditaruh, langsung dibagikan. Bagikan satu demi satu sampai habis. Ketika pembantunya, pelayannya, budaknya berkata, coba engkau sisakan 1 dirham atau beberapa dirham untuk kita berbuka. Beliau menjawab, kenapa tidak engkau ingatkan? Lupa, untuk dirinya lupa. Jadi yang diingat adalah orang lain. Kita belum dapat, yang kita ingat diri kita. Belum dapat ini. Ada berita, ada kabar akan mendapatkan sekian misalnya. Wah, bayangkan dirinya sudah. Anak kalau dapat, anak nanti pakai ini, anak pakai itu, bayangkan dirinya. Ini kalau kita. Mereka tidak. Bayangkan orang lain. Fuqara, masakin, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, itu yang dibayangkan oleh mereka. Sehingga ketika mereka dapat langsung. Seperti yang pernah diceritakan dalam kitab Alimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabi, Sayyidina Ali berpuasa dan keluarganya. Ketika duduk akan menyantap makanan, hidangan yang dihidangkan untuk berbuka, belum sempat dimakan, ada yang ngetuk pintu. Dikasih sebagian. Mau menyantap, ada yang ngetuk pintu lagi, dikasih sebagian lagi dari apa yang ada. Mau mengetuk pintu, mau duduk, mau makan, ada lagi yang mengetuk pintu. Sampai tidak ada makanan yang tersisa. Semuanya diberikan tanpa memikirkan dirinya. Nggak mementingkan dirinya, mengutamakan orang lain. Kita bisa menahan lapar karena mungkin sudah makan. Sedangkan mungkin orang yang meminta itu kemarin dan sekarang belum makan. Karena nggak mungkin kita tanya, kamu sudah makan nggak tadi? Nggak mungkin. Karena dia minta dikasih. Sahabat Nabi juga gitu. Ada sahabat Nabi yang berpuasa sehari nggak dapat makanan, 2 hari nggak dapat makanan. Sampai ketiga kalinya mungkin. Ketika mau makan berbuka, ada yang dia makan untuk berbuka, datang tamu. Sedangkan makanannya cukup untuk 1 atau 2 orang. Dia dan istrinya berpuasa, punya anak kecil.
Ini kalau dimakan dia dan istrinya atau dikasihkan anak, nggak ada yang dimakan untuk tamu. Sehingga membuat rencana dia dengan istrinya. Nanti ketika makanan sudah siap, gimana caranya lampu itu mati. Dulu bukan lampu ya, kita bahasakan lampu. Nah, dulu kan seperti oblik atau lilin dan semisalnya. Lalu kita pura-pura mengunyah atau membunyikan piring kita agar si tamu merasa kita makan. Untuk anak kita, bagaimana caranya ia tidur sebelum makanan itu siap. Jadi mendahulukan yang lain. Itu sifatnya para sahabat. Itu dalam keadaan masih hidup, masih sehat. Yang mau mati aja seperti itu. Tergeletak di medan perang. Ada yang mau ngasih air, merintih sudah kehausan. Mau ngasih air, mau dituangkan, dengar yang lain merintih, membutuhkan. Katanya bukan aku yang lebih butuh, dia yang lebih butuh. Loh, dalam keadaan sakaratul maut atau nazak sudah seperti itu mereka. Makanya dipuji oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mementingkan, lebih mendahulukan yang lain daripada dirinya sekalipun mereka dalam keadaan butuh. Makanya kita ini perlu meningkatkan minimalnya dulu aja, walaupun itu berat buat kita. Bagaimana caranya kita melihat saudara kita yang seiman seagama itu melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan.